Inilah awal mula adanya berhala dalam sejarah masyarakat Arab. Berhala awalnya adalah sosok orang saleh yang kemudian menjadi objek sesembahan. Pertama kali berhala menjadi sesembahan adalah pada masa Nabi Nuh. Pada masa itu, kaum Nabi Nuh telah memiliki berhala yakni Wad, Suwa, Yaqut, Ya'uq, dan Nashr. Nama-nama tersebut adalah nama orang-orang saleh yang sangat dicintai oleh masyarakat pada masa itu. Ketika orang-orang saleh tersebut wafat, masyarakat mengalami kesedihan dan mulai membuat patung-patung dan menamainya seperti nama-nama orang saleh tersebut dengan maksud untuk tetap mengingat kesalehan mereka. Namun lambat laun tujuan pembuatan patung tersebut berubah pada masa generasi selanjutnya, di mana setan-setan terus menggoda untuk melemahkan tauhid mereka, sehingga patung yang awalnya sebagai pengingat kesalehan seseorang berubah menjadi Tuhan yang mereka sembah. Apabila manusia mula menyembah berhala dan jauh dari kebenaran Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah mengutus Nabi Nuh alaihissalam untuk memimpin mereka kembali ke jalan yang lurus. Nabi Nuh dilahirkan di sebuah bandar berhampiran Mesopotamia dalam keluarga petani yang terkenal dengan amalan memuja orang soleh. Nabi Nuh alaihissalam adalah keturunan ke-9 dari Nabi Adam alaihissalam melalui Nabi Syeds alaihissalam. Beliau lahir di Armenia dan tinggal di sana sampai wafat. Beliau diangkat menjadi rasul pada usia 480 tahun dan berdakwah kepada kaum Bani Rasib yang menyimpang dari ajaran Nabi Adam alaihissalam dan Nabi Idris alaihissalam. Beliau memiliki 4 orang anak, yaitu Sam, Ham, Yafits, dan Kanan. Istri Nabi Nuh bernama Waligah. Saat Nabi Nuh mulai berdakwah, Waligah menolak ajakan untuk beriman kepada Allah. Aku tidak akan meninggalkan Tuhanku. Tidak hanya menolak ajaran Nabi Nuh, Waligah juga mempengaruhi anaknya yang bernama Kan'an untuk tidak mendengarkan ajakan ayahnya. Waligah berkata, "Wahai anakku, jangan engkau dengarkan dia, Nabi Nuh." Namun Nabi Nuh tidak menyerah. Beliau terus melakukan dakwahnya selama ratusan tahun, serta selalu mengajak Waligah untuk menyembah Allah. Walaupun baginda berusaha dengan penuh hikmah, kaumnya tetap berdegil, mentertawakan ancaman azab Allah, dan enggan menerima kebenaran. Ketabahan Nabi Nuh alaihissalam dalam menghadapi tantangan kaumnya menjadi contoh mulia tentang kesabaran dan keteguhan dalam menegakkan kebenaran. Waktu terus bergulir. Tahun demi tahun dilalui oleh Nabi Nuh dengan kesabaran yang luar biasa. Hatinya tetap tegar, meskipun setiap jalan dakwah yang ia tempuh selalu dihadang oleh keras kepala kaumnya. Kaum itu seakan menutup hati dan telinga mereka rapat-rapat dari kebenaran. Hujatan demi hujatan terus diarahkan kepadanya. Mereka mencemooh, mencaci, bahkan ada yang tega melemparinya dengan kotoran dan batu saat ia lewat. Namun, Nabi Nuh tidak pernah membalas. Ia tahu, jalan ini bukan untuk mencari sanjungan manusia. Ini adalah jalan untuk menyelamatkan mereka dari kemurkaan Tuhan, meski mereka sendiri tidak menyadarinya. Pada suatu malam yang sunyi, ketika dunia tertidur dalam gelap dan hanya desir angin yang berbisik di antara pepohonan, Nabi Nuh mengangkat tangan ke langit. Wajahnya yang tua basah oleh air mata. "Ya Tuhanku," doanya lirih namun penuh kekuatan. "Aku telah menyeru mereka siang dan malam, namun seruan itu hanya membuat mereka makin lari dariku. Aku telah berbicara lembut, aku juga telah menyampaikan secara terang-terangan. Tapi mereka menutup telinga dengan jarinya dan menutup tubuh mereka dengan pakaian agar tidak mendengarku." Tangis itu pecah dalam diam. Malam itu, untuk kesekian kalinya, Nabi Nuh berserah sepenuhnya. Ia telah berdakwah selama 950 tahun. Bahkan anak dan istrinya pun tidak mendukungnya. Namun ia tetap berdiri, tetap menyampaikan, tetap berharap meskipun harapan itu semakin kabur oleh keangkuhan manusia. Suatu ketika, Nabi Nuh berdoa kepada Allah agar kaumnya diberi hidayah. Allah mengabulkan doa tersebut dan memerintahkan Nabi Nuh dan pengikutnya untuk membuat sebuah perahu besar. Kisah seorang raksasa cucu Nabi Adam. Ketika lapar, ia akan menangkap ikan besar di laut, lalu memanggangnya dengan matahari. Dikisahkan Nabi Nuh mendapat perintah dari Allah untuk membuat bahtera dari kayu. Akan tetapi kayu bahan baku bahtera tersebut berada sangat jauh dari tempat Nabi Nuh. Kemudian Allah menyuruh Nabi Nuh meminta pertolongan seorang raksasa. Nabi Nuh pun menemui raksasa ini untuk meminta pertolongannya. Namun raksasa ini memberi syarat sebelum dapat membantu. Syaratnya ialah ia harus merasa kenyang terlebih dahulu. Kemudian Nabi Nuh memberikannya sepotong kecil roti.
Raksasa ini tentu menertawakan Nabi Nuh atas tingkah konyolnya. Nabi Nuh lalu menyuruh raksasa itu memakan rotinya, namun diawali dengan menyebut nama Allah. Raksasa itu pun menurutinya. Setelah roti pertama habis, Nabi Nuh menawarkan potongan roti lainnya. Akan tetapi raksasa ini menolak karena sudah merasa kenyang, dan ia pun lalu pergi untuk membantu Nabi Nuh memindahkan kayu. Raksasa ini bernama Auj bin Unuk. Allah memerintahkan Nabi Nuh untuk membangun kapal di atas gunung. Ketika tengah mengerjakan kapalnya, Nabi Nuh diganggu oleh kaumnya dengan cara dilempari kotoran. Meski demikian, Nabi Nuh tidak berkecil hati dan semakin giat membangun kapal tersebut. Nabi Nuh tak peduli. Ia terus membangun selama puluhan tahun. Karena ia tahu janji Allah itu pasti. Tahukah kamu bahwa kapal Nabi Nuh sebesar lapangan sepak bola? Kapal atau perahu Nabi Nuh dibangun atas perintah langsung dari Allah untuk menyelamatkan umatnya yang beriman dan berbagai jenis makhluk hidup dari banjir besar yang melanda seluruh bumi. Dalam sebuah hadis disebutkan bahwa panjang perahu tersebut 300 hasta, lebarnya 50 hasta, dan tingginya mencapai 30 hasta. Itu artinya perahu tersebut memiliki panjang sekitar 150 meter, lebar 25 meter, dan tinggi 15 meter, atau hampir sebesar kapal pesiar zaman modern. Tidak hanya itu, perahu Nabi Nuh terdiri atas 3 lantai, yaitu lantai bawah untuk hewan, lantai tengah untuk manusia, dan lantai atas untuk burung dan ventilasi udara. Suatu hari, ketika kapal hampir rampung, Nabi Nuh duduk sejenak di tepi tempat ia bekerja. Nafasnya berat, wajahnya menghadap ke langit. Anak-anaknya duduk di sekitarnya. Saatnya hampir tiba, ucapnya pelan. "Ayah," tanya Shem, "benarkah Allah akan menurunkan banjir besar?" "Benar anakku," jawab Nabi Nuh. "Air itu akan datang dari tempat yang tak disangka. Bukan hanya dari langit, tapi juga dari bumi. Seluruh permukaan akan ditenggelamkan. Dan hanya yang di dalam kapal inilah yang akan selamat." Ham dan Yafid saling memandang. Meskipun mereka percaya bayangan akan banjir maha dahsyat yang menenggelamkan seluruh bumi, membuat hati mereka gentar. "Ayah," tanya Ham lagi, "bagaimana dengan ibu?" Nabi Nuh diam sejenak. Istrinya adalah salah satu dari mereka yang tidak beriman. Ia bukan hanya tak percaya, tapi juga sering menyebarkan fitnah tentang suaminya. Ia berkata bahwa Nuh hanyalah seorang tua gila yang mengklaim dirinya nabi, bahwa kapal itu hanyalah hasil halusinasi dari orang tua sekarat. Bahkan diam-diam ia menyampaikan semua kegiatan Nuh kepada para pemimpin kaum, agar mereka bisa menertawakan. "Dia telah memilih jalannya sendiri," jawab Nabi Nuh dengan suara lirih. "Tugas kita adalah menyampaikan, bukan memaksa. Allah lah yang membolak-balikkan hati manusia." Saat perintah Allah turun kepada Nabi Nuh untuk membangun kapal besar, seluruh makhluk dikumpulkan agar selamat dari banjir besar. Seekor anjing mendekati Nabi Nuh dengan tatapan penuh harap. "Wahai Nabi Allah," ucap anjing itu, "izinkan aku ikut serta bukan hanya sebagai penumpang, tapi sebagai penjaga orang-orang beriman kelak. Aku ingin berada di sisi mereka saat mereka beribadah, agar tidak ada yang mengganggu kekhusyukan mereka." Nabi Nuh tersenyum, menatap makhluk itu dengan kasih. "Wahai anjing," jawabnya lembut, "kesetiaanmu memang luar biasa, tapi tempatmu bukan di dalam rumah ibadah. Bukan karena hina, tapi karena tugasmu berbeda." Anjing itu menggonggong keras, seolah kecewa. Ia merasa layak untuk berada di dekat para hamba yang sedang menyembah Rabbnya. Suara gonggongannya menggema, hingga didengar oleh Malaikat Jibril. Malaikat Jibril pun turun atas perintah Allah. Ia berkata, "Wahai anjing, engkau akan menjadi penjaga setia di pintu rumah manusia. Engkau akan menjadi pelindung, tapi bukan pendamping di dalam tempat suci. Karena kesetiaanmu, Allah mengangkat kedudukanmu, namun untuk menjaga, bukan beribadah bersama mereka." Sejak saat itu, Allah menghapus suara doa dari lidah anjing. Ia tak bisa lagi mengadukan atau memohon seperti dulu, agar tak merasa kehilangan tempat mulia yang bukan miliknya. Ia tetap setia, menjaga dari luar, tanpa mengeluh, tanpa bicara. Dan itulah sebabnya, hingga hari ini, anjing tidak diizinkan memasuki tempat suci. Bukan karena hina, tapi karena tugasnya telah ditetapkan langsung oleh Allah. Menjaga, bukan menyembah. Setelah perahu Nabi Nuh selesai, beliau kemudian mengajak seluruh kaumnya untuk masuk ke dalam perahu. Nabi Nuh juga membawa serta seluruh jenis binatang dan tumbuhan.
Setelah perahu tersebut selesai dibangun, Allah menepati janjinya. Allah kemudian menurunkan hujan dari langit yang sangat dahsyat selama 40 hari 40 malam. Hujan tersebut menyebabkan banjir yang sangat besar. Saking besarnya banjir tersebut menyebabkan seluruh orang kafir tewas dan tenggelam. Nabi Nuh menjerit, "Anakku, naiklah sekarang. Demi Allah, ini kesempatan terakhirmu." Tangannya terulur sejauh mungkin, meski jarak antara mereka terlalu jauh untuk saling meraih. Kan'an menoleh ke arah gelombang itu, matanya membelalak. Nafasnya terhenti sejenak, seakan waktu melambat. Dalam sekejap, semua kata-kata ayahnya berputar di kepalanya. Hatinya bimbang. Ia ingin berlari menuju kapal, tapi kakinya terpaku di tempat. Rasa takut membekukannya. "Ayah!" Suaranya nyaris tenggelam oleh gemuruh air. Gelombang itu datang, menghantam tanah tempat Kan'an berdiri. Dalam 1 detik, tubuhnya tersapu, terangkat, lalu hilang dari pandangan. Nabi Nuh menjerit memanggil namanya, suaranya tenggelam di antara badai. Ia berdiri kaku di dek, tubuhnya gemetar, tangan masih terulur ke arah tempat anaknya berada tadi. Air mata bercampur dengan air hujan di wajahnya. Dadanya terasa hampa, seolah bagian dari dirinya ikut hanyut bersama air itu. Hatinya remuk, bukan hanya karena kehilangan anaknya, tapi karena anak itu pergi tanpa membawa iman. Bahtera terus berlayar, berguncang hebat di tengah samudera tak bertepi. Nabi Nuh menundukkan kepala, memejamkan mata, dan berdoa dalam bisikan lirih. "Ya Tuhanku, sesungguhnya anakku adalah bagian dari keluargaku, dan janjimu adalah yang benar. Engkau adalah hakim yang paling adil." Suara itu lirih, penuh luka. Seorang ayah yang kehilangan anak, bukan karena kematian biasa, tapi karena ketidaktaatan. Bukan hanya kehilangan tubuh, tapi kehilangan jiwa. Nabi Nuh tak hanya kehilangan seorang anak, tapi juga warisan iman yang tak pernah tertanam dalam hati sang anak. Istrinya juga menolak untuk beriman, sebagaimana Allah sebutkan dalam Al-Quran. Daraballahu mathalan lilladzina kafaru imra'ata Nuhin. Allah membuat perumpamaan bagi orang-orang kafir, istri Nuh, surah Al-Tahrim, ayat 10. Hujan pun turun 40 hari 40 malam. Kapal mereka mulai terangkat karena air mulai membanjiri daratan. Tidak ada tempat yang aman dari banjir saat itu kecuali kapal Nabi Nuh. Kemudian Allah pun menurunkan azab kepada kaum Nabi Nuh yang tidak beriman berupa banjir bandang. Allah menghanyutkan mereka semua, termasuk istri dan anak Nabi Nuh. Melihat anak dan istrinya terseret banjir, Nabi Nuh hanya bisa menangis. Dikisahkan, setelah semua hewan naik ke bahtera, Nabi Nuh memperingatkan agar tidak ada yang bersetubuh selama perjalanan. Khawatir kapal penuh dan sesak, semua hewan mentaatinya, kecuali anjing yang tetap mendekati betinanya meski telah diingatkan. Nabi Nuh pun mengutuknya, sehingga anjing selalu ribut saat melakukan jima. Setelah para hewan ikut dalam bahtera Nabi Nuh, hewan-hewan tersebut menghasilkan banyak kotoran. Hal itu pun membuat orang-orang tidak nyaman, bahkan bisa terkena penyakit. Karena itulah Allah mengutus malaikat Jibril untuk menyampaikan pesan kepada Nabi Nuh. Kemudian malaikat Jibril memerintahkan Nabi Nuh untuk mengusap ekor gajah. Dan setelah ekor gajah itu diusap, tiba-tiba muncul sepasang babi. Kemudian babi itu memakan semua kotoran dengan sifatnya yang sangat rakus. Setelah itu iblis tiba-tiba muncul, lalu ia mengusap ekor babi tersebut. Dan setelah mengusapnya, tiba-tiba muncul sepasang tikus. Kemudian tikus itu membuat petaka, ia menggigit dan merusak kayu bahtera. Karena ulah iblis itulah, Jibril memerintahkan Nabi Nuh kembali untuk mengusap ekor harimau. Dan setelah mengusapnya, muncullah sepasang kucing. Kemudian kucing tersebut memangsa tikus, dan semenjak itu juga permusuhan tikus dan kucing terjadi. Namun, karena babi memakan kotoran, ia menjadi hewan yang tidak suci dan dianggap najis. Itulah sebabnya dalam Islam, babi dikategorikan sebagai hewan yang tidak layak dikonsumsi. Allah mengarahkan mereka ke Mekah. Kapal Nabi Nuh mengelilingi Ka'bah selama 40 hari, lalu mengarahkannya ke Bukit Judi di mana ia berlabuh. Nuh kemudian mengutus burung gagak untuk mengabarkan berita bumi, namun ia menghinggapi bangkai manusia dan tak kunjung kembali. Nuh lalu mengutus burung merpati yang kemudian datang, dengan daun pohon zaitun dan kakinya dilumuri buatin, pertanda air sudah surut.
Nuh dan pengikutnya pun turun dan mendirikan sebuah perkampungan yang diberi nama Samanin atau artinya 80. Sehingga akhirnya mereka punya 80 bahasa. Salah satunya Arab dan Nabi Nuh memahami semuanya. Semua manusia yang ada di muka bumi saat ini, dengan berbagai ras dan warna kulitnya seluruhnya berasal dari keturunan 3 anak Nabi Nuh, yaitu Sam, Ham dan Yafits. Nabi Muhammad mengatakan bahwa Sam adalah nenek moyang bangsa Arab, Persia, dan Romawi. Ham adalah nenek moyang bangsa Kipti, Sudan dan Barbar, Afrika. Yafits adalah nenek moyang bangsa Turki, Sicilia, Yajuj dan Majuj. Dan bahtera Nabi Nuh berlabuh di atas gunung Jud pada tanggal 10 Muharram. Di dunia ini hanya tersisa Nabi Nuh dan 3 anaknya. Nabi Nuh selamat bersama para pengikutnya dan sepasang hewan dari tiap jenis dalam bahtera yang ia bangun dengan sabar dan iman. Dan air menenggelamkan segalanya. Hanya bahtera Nabi Nuh yang tetap berdiri, mengapung di atas dunia yang sunyi. Ibnu Abbas berpendapat bahwa ada 80 laki-laki dan keluarganya yang ikut dalam bahtera Nabi Nuh. Namun hanya Nabi Nuh alaihissalam yang diberkahi memiliki keturunan. Sebagaimana tertulis dalam Al-Quran surat As-Saffat ayat 77. Dan kami jadikan anak cucunya Nuh, orang-orang yang melanjutkan keturunan hingga kini. Nabi Nuh berkata, "Segala puji bagimu, ya Allah. Engkau telah menyelamatkan kami, sebagaimana Engkau telah menjanjikan. Engkau Maha Pengasih dan Maha Bijaksana." Para pengikutnya ikut bersujud, suara takbir memenuhi udara. Hewan-hewan mulai dilepas satu persatu, melangkah hati-hati di atas tanah yang masih basah. Burung-burung terbang bebas, menandai awal kehidupan baru. Meski kehidupan baru telah dimulai, Nabi Nuh tidak pernah melupakan anaknya. Di setiap fajar, ia berdiri di tepi bukit tempat bahtera itu terdampar, memandang ke lembah yang kini telah menjadi daratan kembali. Di sana, di dasar lembah itu, pernah ada bukit tempat anaknya berdiri, sebelum ombak menelannya. Suatu sore, Nabi Nuh duduk sendirian di sebuah batu besar. Angin sore membelai jubahnya. Ia berbicara seakan anaknya masih ada di sana. Nabi Nuh berkata, lirih, "Seandainya engkau mau mempercayai ayahmu, engkau akan duduk di sini sekarang, merasakan angin ini, melihat burung-burung kembali. Tapi aku tahu, setiap jiwa memiliki jalannya sendiri." Air matanya jatuh, tapi wajahnya tetap menghadap ke langit. Nabi Nuh berkata, "Ya Allah, jika ini adalah takdirmu, maka jadikanlah hatiku ikhlas. Ajarkan aku menerima, meskipun sakitnya tak akan hilang." Matahari sore mulai turun di balik pegunungan. Cahaya keemasan membungkus seluruh lembah, memantulkan warna yang indah di genangan air yang tersisa. Kehidupan baru benar-benar dimulai. Dari sinilah umat manusia akan tumbuh kembali, membawa warisan iman dan keteguhan yang diajarkan oleh Nuh. Dan meskipun di hatinya ada luka yang tak akan sembuh, Nuh tahu tugasnya belum selesai. Ia akan memimpin, mengajarkan, dan membimbing generasi baru agar tidak mengulang kesalahan yang telah membawa bencana itu. Dari hasil pernikahan Nabi Nuh alaihissalam dan Umaroh, wanita pengikut Nuh alaihissalam yang beriman. 3 anaknya yaitu Sam, Ham, dan Yafid. Dari ketiga putranya ini, lahirlah bangsa-bangsa di belahan dunia. Dari keturunan Sem lahirlah bangsa Eropa. Dari Ham lahirlah bangsa kulit hitam atau bangsa negara-negara di Afrika. Dan dari Yafid lahirlah bangsa Mongol seperti Cina, Jepang, Indian, Melayu dan Maya, termasuk Yajuj Makjuj berasal dari keturunan Yafid yang nantinya akan muncul menjelang hari kiamat. Nabi Nuh dianggap sebagai bapak kedua umat manusia setelah peristiwa banjir besar yang diceritakan dalam kitab suci. Menurut Al-Quran dan sumber-sumber klasik, seluruh manusia yang ada saat ini adalah keturunan dari 3 anak Nabi Nuh, Sam, Ham, dan Yafits. Setelah banjir besar, ketiga anak ini dan keturunannya menyebar ke berbagai wilayah, membentuk beragam bangsa dan budaya. Inilah 3 mukjizat Nabi Nuh yang diberikan oleh Allah. 1. Membuat kapal besar saat musim kemarau. 2. Selamat dari bencana banjir bandang. Mukjizat Nabi Nuh selanjutnya yaitu mendapat perlindungan dari Allah ketika terjadi bencana banjir bandang dahsyat. 3. Berdakwah hingga usia ratusan tahun. Nabi Nuh diutus oleh Allah untuk menyerukan ajaran Allah pada umat Bani Rasib yang menyembah patung-patung berhala. Nabi Nuh termasuk Rasul Ulul Azmi karena memiliki ketabahan yang luar biasa dalam berdakwah. Disebut, Nabi Nuh berdakwah selama 950 tahun.